Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Jerry Wahyu Fernanda, selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif, serta teman-teman insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya Farah Nabila Aulia dengan nomor NIM 21201077 akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Frekuensi Belajar Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas 8 MTSN 1 Kota Blitar. Yang pertama, latar belakang. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan memiliki pengertian sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi di dalam diri untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sedangkan frekuensi belajar adalah ukuran jumlah ulang per siswa per peristiwa. Frekuensi belajar dapat diartikan sebagai sering peserta didik belajar. Dalam belajar, yang diperlukan adalah belajar sesering mungkin dan berulang-ulang, tetapi efektif daripada belajar dalam waktu yang lama tetapi tidak efektif. Frekuensi belajar merupakan hal yang penting dalam meningkatkan hasil belajar. Proses belajar tanpa adanya keaktifan siswa tidak akan mencapai hasil yang maksimal. Namun, keadaan yang sebenarnya terjadi pada siswa kelas 8 MTSN 1 Kota Blitar adalah banyak siswa yang merasa cukup hanya dengan belajar di sekolah. Ketika sudah di rumah, peserta didik merasa sudah tidak perlu untuk belajar kembali. Padahal dengan frekuensi belajar yang semakin tinggi, hal tersebut akan berpengaruh terhadap hasil belajar. Yang selanjutnya yakni landasan teori. Yang pertama, frekuensi belajar. Frekuensi belajar adalah kekerapan seseorang atau siswa dalam melakukan kegiatan belajar. Yang kedua adalah hasil belajar. Hasil belajar adalah perubahan perilaku kognitif, perubahan perilaku individu yang meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang selanjutnya, kerangka berpikir penelitian. Berdasarkan kajian teoritis sebagaimana yang telah dipaparkan di awal, maka kerangka berpikirnya adalah sebagai berikut. Frekuensi belajar berpengaruh terhadap hasil belajar. Hipotesis penelitian. Dalam penelitian ini, penulis mengajukan hipotesis bahwa ada pengaruh yang positif antara frekuensi belajar terhadap hasil belajar siswa kelas 8 MTSN 1 Kota Blitar. Yang selanjutnya, metodologi penelitian. Yang pertama ada rancangan penelitian. Rancangan penelitian ini meliputi dua hal, yakni pendekatan penelitian dan juga jenis penelitian. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah suatu penelitian yang pada dasarnya menggunakan pendekatan deduktif-induktif. Pendekatan ini berangkat dari suatu teori, gagasan para ahli, maupun pemahaman peneliti berdasarkan pengalamannya kemudian dikembangkan menjadi permasalahan-permasalahan yang diajukan untuk memperoleh pembenaran atau verifikasi atau penolakan dalam bentuk dokumen data empiris lapangan. Penelitian ini untuk menguji pengaruh variabel X atau frekuensi belajar terhadap Y atau hasil belajar siswa. Sedangkan untuk menganalisis pengaruh masing-masing variabel menggunakan teknik analisis regresi linear sederhana. Alasan dipilihnya jenis penelitian ini karena peneliti ingin mengetahui seberapa besar pengaruh frekuensi belajar terhadap hasil belajar siswa. Yang selanjutnya jenis penelitian. Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya. Yang selanjutnya, variabel penelitian dan definisi operasional.
Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Terdapat dua variabel penelitian, yaitu variabel terikat dan variabel bebas. Variabel terikat adalah variabel yang tergantung pada variabel lainnya, sedangkan variabel bebas adalah variabel yang tidak tergantung pada variabel lainnya. Berkaitan dengan penelitian ini, variabel yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, variabel independen atau variabel bebas. Variabel ini adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen, baik yang pengaruhnya positif maupun yang pengaruhnya negatif. Variabel independen ini dilambangkan dengan X. Variabel independen dalam penelitian ini adalah frekuensi belajar siswa kelas 8 MTSN 1 Kota Blitar. Yang kedua, variabel dependen atau variabel bebas. Variabel ini nilainya tergantung dari variabel lain, di mana nilai lainnya dapat berubah. Variabel dependen sering juga disebut variabel respon yang dilambangkan dengan Y. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah hasil belajar siswa MTSN 1 Kota Blitar. Definisi operasional. Menurut Sugiono, definisi operasional variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dan selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi merupakan keseluruhan objek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masa penelitian atau keseluruhan unit atau individu dalam ruang lingkup yang akan diteliti. Adapun yang menjadi populasi di dalam penelitian ini adalah siswa kelas 8 MTSN 1 Kota Blitar tahun akademik 2022-2023. Sampel penelitian. Menurut W. Gulo, sampel sering juga disebut contoh, yaitu himpunan bagian dari suatu populasi. Sebagai bagian dari populasi, sampel memberikan gambaran yang benar tentang populasi. Dalam penelitian ini, jumlah populasi sebanyak 1030 siswa MTSN kelas 8 1 Kota Blitar dan menggunakan tingkat presisi sebesar 5%. Untuk menentukan ukuran sampel menggunakan teknik sampel, yakni N sama dengan N per N dikali D pangkat 2 ditambah 1. Berdasarkan rumus tersebut diperoleh jumlah sampel sebesar 58 responden atau siswa. Teknik pengumpulan data. Untuk mengumpulkan data, penulis menggunakan metode-metode antara lain sebagai berikut. Yang pertama, metode observasi atau pengamatan. Metode observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Maka dalam penelitian ini, penulis menggunakan pengamatan langsung terhadap lokasi penelitian khususnya di kelas 8 dan keadaan guru, siswa, sarana dan prasarana belajar, serta letak geografis MTSN 1 Kota Blitar. Teknik pengumpulan data observasi digunakan untuk memperoleh data proses jalannya pengisian angket. Yang kedua, metode angket atau kuesioner. Angket sering disebut dengan pengumpulan data yang menggunakan pernyataan-pernyataan yang dijawab dan ditulis oleh responden. Adapun jenis-jenis angket dibagi menjadi dua. Yang pertama, angket tertutup dan yang kedua adalah angket terbuka. Sehubung dengan penjelasan di atas, maka angket yang digunakan adalah angket terbuka, yakni responden bebas menjawab pertanyaan dari angket tersebut. Adapun hasil penelitian yang diperoleh dari angket, penulis membuat kriteria penilaian yang sebagai berikut. Yang pertama, sangat setuju, skornya ada 5, setuju 4, kurang setuju 3, tidak setuju 2, sangat tidak setuju 1. Yang selanjutnya, dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tentang jumlah siswa MTSN 1 Kota Blitar, jumlah guru, dan sarana prasarana yang digunakan sebagai penyedia pembelajaran dan segala hal yang berkaitan dengan topik penelitian. Yang selanjutnya, instrumen penelitian. Yang selanjutnya yaitu instrumen penelitian.
Adapun instrumen yang digunakan peneliti dalam menulis penelitian ini ada 3 instrumen penelitian. Yang pertama adalah pedoman observasi, yang kedua pedoman angket, dan yang ketiga pedoman dokumentasi. Yang selanjutnya analisis data. Peneliti menggunakan analisis data statistik yang berbentuk korelasi sebab akibat atau dapat dikatakan dengan hubungan pengaruh dengan menggunakan moda regresi sederhana dengan menggunakan aplikasi statistik SPSS 16. Peneliti menggunakan data statistik deskriptif untuk dapat memberikan gambaran umum kondisi yang terjadi di lokasi penelitian atau data hasil penelitian. Di samping itu, peneliti menggunakan regresi sederhana untuk menunjukkan adanya pengaruh antara variabel-variabel tersebut. Alasannya, peneliti menggunakan regresi sederhana karena ada variabel bebas dan juga variabel terikat. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.